Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pripun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah? Alhamdulillah sehat tasih iman kalih Gusti Allah. Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita ngelajengaken membahas kitab yang sangat penting, sangat menarik, yaitu Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl. Bapak-bapak, Ibu-ibu, sudah banyak penelitian membuktikan dan menyatakan bahwa sebaik-baik pribadi, sebaik-baik pendidik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengharapkan generasi mendatang yang terbaik, maka pilihan paling simpel, paling sederhana, ndak usah muter-muter, yaitu pelajari, seksamai teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Itu paling simpel, itu nggak usah muter-muter, nggak usah pakai teori aneh-aneh, sudah jelas dan dijamin oleh Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pun dijamin kalau Gusti Allah kok mboten pitados. Nah, maka menyeksamai berulang-ulang, bolan baleni, kalau perlu sampai puluhan kali, ratusan kali teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penting. Jadi kalau jenengan baca Al-Qur'an, bagaimana penerapan Al-Qur'an? Nah, seksamailah metode Rasul dalam menjalani hidup, termasuk dalam mendidik generasi. Pun itu Quran mewujud nyata, itu lihat bagaimana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya gimana pendidikan Qurani, ya lihat cara Rasul mendidik orang. Cara Rasul mendidik orang itulah pendidikan Qurani, karena Rasul itu ka'anna khuluquhul Quran. Beliau itu the walking Quran, Quran yang berjalan. Maka berbagai penelitian, pendalaman, penyeksamaan sirah nabawiyah, hadis-hadis sahih itu penting untuk kita bisa membayangkan Quran itu hidupnya, prakteknya pripun. Nah, termasuk malam ini. Ini satu di antara risetnya Dr. Aswaid, Bapak Ibu, beliau menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita pengen mengubah pola pikir anak-anak kita, kan tadi ada adik-adik kita ini ya, kalau azan ya alhamdulillah sudah siap-siap tapi masih di luar masjid, kadang belum wudu ya, terus kemudian setelah iqomat baru ribut ke kamar mandi. Nah, berarti pola pikirnya belum tertata. Nah, terus gimana? Maka kata Aswaid ada 6 cara
untuk membantu anak-anak ini tertata cara berpikirnya, ya termasuk kita-kita semua ini. Jadi kita-kita ini kadang belum tertata cara berpikirnya, ya karena belum sepenuhnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah bagaimana agar cara berpikir, cara berakal kita ini menyesuai yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya? Pertama, akrabkanlah diri kita, anak-anak kita dengan menceritakan kisah-kisah yang sahih, bukan yang fiktif, bukan yang error, tetapi yang sahih. Semakin kaya kita dengan kisah-kisah sahih beserta pelajaran-pelajaran, bahasa Arabnya fikih sirahnya, maka insya Allah cara berpikir kita dalam didik anak, dalam menjalani kehidupan, dalam bekerja, berbisnis, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara bahkan akan makin baik. Kemudian yang kedua adalah biasakan khusus dengan anak terutama itu dialog langsung ke inti persoalan. Jadi nggak usah pakai bahasa yang tidak jelas, tapi pakai bahasa yang jelas. Kemarin saya senang sekali ada satu masjid ya dekat sini juga itu membuat program LDK, latihan dasar kepemimpinan, dari siang sampai menginap selama 2 hari Jumat siang sampai Sabtu pagi. Alhamdulillah yang kumpul ya lumayan lah, ada sekitar 30-an anak muda ya, rata-rata usianya SMP SMA, bahkan ketuanya itu kuliah. Saya sudah lama itu nggak ketemu yang kayak gini nih, karena harusnya memang remaja masjid itu didesain untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Makanya namanya latihan dasar kepemimpinan. Meskipun ya kalau bagi saya durasinya pendek, tapi itu lumayan. Kenapa? Karena anak-anak itu, remaja-remaja itu perlu diarahkan punya tujuan jangka panjang. Hidup masih panjang kalau insya Allah diberi umur panjangan. Normalnya kan remaja ini kan umurnya masih panjang, karena rata-rata orang Indonesia itu hidup sampai umur 70-an tahun. Berarti kalau remaja kan umur 12, 15 itu kan masih normalnya masih sampai 50 tahun lagi, 40 sampai 50 tahun lagi. Maka menyiapkan mereka itu seperti menyiapkan masa depan. Kemudian berbicara dengan anak, dengan remaja sesuai kadar kemampuan akal mereka. Lalu kemudian yang kita kemarin bahas adalah tanya jawab. Jadi kadang kita perlu mengajak dialog, tanya jawab dengan anak-anak dan remaja-remaja itu. Malam ini kita khatamkan dengan 2 yang terakhir. Yang kelima adalah dengan metode namanya bitijarab al-amaliyah, ittijarab al-amaliyah, yaitu menggunakan praktek yang ilmiah. Jadi bukan hanya percobaan biasa, tetapi percobaan ilmiah, amal yang ilmiah, ilmu yang amaliyah. Ini saya tambahin dengan buku yang lain ya. Jadi kalau beramal itu sesuai ilmu, kalau berilmu itu dalam rangka diamalkan. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hendak ke masjid untuk memimpin sholat. Lalu melihat ada seorang anak sedang bertugas menguliti seekor kambing. Ya, kambing sudah disembelih lalu dikuliti. Ternyata si anak ini tidak tepat
tidak benar menguliti kambing itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingsingkan bajunya, kemudian menunjukkan cara menguliti kambing itu langsung di depan anak, sampai kemudian anak itu bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai mengajari anak itu, Rasulullah masuk masjid mengimami sholat tanpa wudhu kembali. Berarti orang kena daging kambing tidak batal sholatnya. Perenggus mboten sing bertugas. Tapi ini Rasul melakukannya ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasul langsung ngimami sholat tanpa wudhu. Wah, jangan ajeng prakteknya mboten nih. Jadi ini menunjukkan Rasulullah menjaga wudhu dan menguliti kambing tidak membatalkan wudhu. Di dalam hadis ini Rasul tidak memerintah anak ini untuk sholat. Berarti anak itu kemungkinan berumur di bawah 10 tahun atau bahkan di bawah 7 tahun. Karena kalau pakai hadis yang lain kan Rasul perintahkan wa'mur abna'akum bisolah wa huwa sab'a sinin. Kok ini nggak ada kalimat perintah, berarti kemungkinan anak itu umurnya belum 7 tahun. Atau sudah di atas 7 tahun tapi belum 10 tahun. Walaupun kalau saya kok melihat umumnya hadis, kemungkinan ini anaknya masih kecil, belum 7 tahun. Bayangkan anak belum 7 tahun atau masih kecil nih lah, anggaplah masih, ini jelas belum balik, kok diberi kesempatan nguliti kambing, ketika salah dibenarkan, diajari caranya yang tepat. Itu pendidikan yang luar biasa. Bagaimana anak-anak kecil dididik untuk punya kesungguhan, punya tanggung jawab, punya kemampuan menjadi orang yang bermanfaat. Dari sini kata Aswaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengokohkan cara berpikir anak yang benar dengan praktek langsung. Kalau saya melihatnya bukan hanya praktek langsung, dengan praktek sesuai ilmu. Jadi amal yang ilmiah. Kan ini amal, amalnya harus pakai ilmu. Ilmunya diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan adegan wudhu di depan sejumlah sahabat. Setelah selesai, kemudian beliau berkata, demikianlah wudhu itu. Nah, jadi para sahabat melihat prakteknya langsung, kemudian Rasulullah tegaskan, nah prakteknya itu begini. Ini nanti diikuti oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika menjadi Amirul Mukminin menggantikan Umar bin Khattab, beliau juga mempraktekkannya lalu berkomentar, demikianlah wudhu itu. Jadi praktek ini penting. Makanya saya itu mohon maaf nih, khusus untuk wudhu terutama ya, kita ini perlu serius mencermati wudhu kita, termasuk anak-anak kita. Jenengan Bapak Ibu nanti silahkan cermati adik-adik kita ini, anak-anak kita SMP ke bawah. Jenengan cermati wudhunya bener apa mboten? Rata-rata belum benar. Lah kalau wudhunya belum benar, sah enggak sholatnya? Ya enggak. Biasanya kenaknya itu di tiga nggih. Satu, tidak diusap. Kedua, yang tangan tidak sampai ini siku. Yang ketiga, kaki tidak sampai di atas mata kaki. Ini kan masalah. Kenapa? Karena itu syarat sahnya sholat. Lah kalau wudhunya enggak sah. Nah karena kita itu anggap ya wis do paham, ternyata enggak. Banyak yang enggak paham, bahkan sampai SMA mahasiswa, yang saya khawatir sampai emak-emak dan bapak-bapak
Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf ini, kalau dites wudunya kita stoles mboten jenengan. Nah, jenengan ini kinten-kinten nggih nek dites wudunya mengikuti sunnah Rasul, mengikuti standarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Insyaallah sah. Nek nggih berarti kedah dibuktikan. Harus ada yang mengetes langsung. Sudah nggih, berarti lolos gitu nggih. Karena saya itu pernah, mohon maaf ya, di satu kampus ngelihat orang wudu. La. Iki mahasiswa kok wudune kok belum bener. Lah kok mahasiswa di zaman Rasul ada seorang sahabat itu wudunya enggak bener, maka Rasul kemudian memperingatkan tumit-tumit di neraka. Kenapa? Karena tumitnya tidak dikenai air wudu secara baik. Itu sahabat. Berarti kalau ada orang dewasa hari ini salah, ya enggak apa-apa. Minimal mirip sahabat, bagian salah. Tapi ya nek sahabat nggih diingatkan nggih segera satset memperbaiki diri. Nah, jadi praktek atau amal ilmiah, amal berdasarkan ilmu ini Bapak Ibu sekalian menjadi satu di antara ciri agar kita ini mendidik anak berpikir yang benar. Nah, ini bahasa gampangnya gini. Nah, kalau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan maumu. Maka ngaji kayak gini nggih, Bapak Ibu sekalian, itu saya pribadi nggih. Saya kan khatam kitab ini kan sudah di atas 3 kali. Baca sendiri khatam itu sekitar 2 kali. Ngajar ini khatam itu sekitar 3 majelis. Berarti sudah 5 kali itu. Tetapi mengulang-ulang kitab ini itu banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan. Padahal saya kan berarti sudah mengulang di atas 5 kali itu. Itu saya merasakan banyak sekali manfaatnya. Dan itu normal bagi manusia, itu normal. Murojaah nggih, bolan baleni itu normal. Bahkan dianjurkan. Ada ulama itu khatam satu kitab 100 kali. Jangan nggak kebayang ya. Bukan kitab tipis. Ya kalau versi beliau tipis, versi kita tebel. Kitab napa niku? Sahih Al-Bukhari. Jangan pun nate khatam kitab Sahih Al-Bukhari? Duwewe ora. Lu punya aja enggak, apalagi mau khatam. Ini ada ulama khatam 100 kali. Saya itu waktu baca itu geleng-geleng. Pantes umat Islam dulu memimpin dunia. Mereka itu menseriusi apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini kan pernyataan beliau tadi, duwe ora. Itu kan, itu malu apa cuman guyon? Nek isin alhamdulillah, berarti pekan depan sudah beli. Kalau saya ditanya punya, saya punya. Oh, pede saya. Sahih Bukhari saya ada, Sahih Muslim saya punya, Abu Dawud ada, At-Tirmidzi ada. Kedah gagah no mosok ngaku umat Kanjeng Nabi enggak punya kitab hadisnya, itu kan ngisin-ngisini. Lha jenengan tuh umat sinten nih kok enggak punya kitab Sahih Bukhari niku? Padahal ini kitab hadis, perkataan Rasul yang terbaik. Nomor 1 kan Sahih Bukhari. Nomor 2 Sahih Muslim. Nomor 3 menurut kriteria para ulama, nomor 3 Sunan Abu Dawud. Nomor 4 At-Tirmidzi. Nomor 5 An-Nasai. Nomor 6 Ibnu Majah. 6 ini punya lah. Kalau nggak bisa punya semuanya, mulai urut awal. Napa? Sahih Al-Bukhari. Wah kok ya minimal ringkasan Sahih Al-Bukhari. Ada itu kitabnya. Jadi ulama kita itu nggak kurang akal. Yo kalau kamu nggak kuat yang lengkap ya sudah ringkasan. Ada itu ringkasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu harus malu, benar-benar malu. Kalau kita ini kitab tafsir satu pun nggak punya, lo kita mau paham Quran pakai cara berpikirnya siapa? Nek mboten cara berpikirnya ulama tafsir. Wong kita ini bahasa Arab nggih plegak-pleguk nggih. Napa meneh sababun nuzul, napa meneh sababun nuzul, napa meneh panganan napa niku. Belum nanti masalah yang lain-lain, belum balaghahnya,
belum nanti i'rabnya. Lah iya sudah, berarti belilah tafsirnya para ulama. Lalu hadis juga begitu. Nah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita jangan sekedar beramal, tapi beramallah yang sesuai ilmu yang benar. Kemudian yang keenam itu adalah arahkan anak untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah, sebagai uswah hasanah. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumah istri beliau, yaitu Maimunah binti Al-Harith. Maimunah ini punya ponaan namanya Ibnu Abbas. Ini anak ini terkenal sekali ini ya, karena ini nanti menjadi kiainya para sahabat. Masih muda tapi jadi ulamanya para sahabat. Kenapa kok beliau jadi ulama padahal di kalangan sahabat ini masih muda, masih kecil sudah jadi jagoan ilmu? Kok bisa? Satu di antaranya adalah meskipun masih kecil, bahkan belum baligh, sudah banyak menuntut ilmu, bersungguh-sungguh mencari ilmu, khususnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contohnya. Ibnu Abbas cerita. Jadi waktu Rasulullah menginap di rumah bibinya, itu Ibnu Abbas secara sengaja mencermati, melihat, mengamati, mengobservasi perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau anak nggak punya tekad, nggak punya cita-cita tinggi kan kurang kerjaan ya. Anak muda itu lebih senang nopo? Lebih senang mengamati orang soleh atau lebih senang mengikuti yang lagi ngetren? Lebih suka sholat malam atau nonton bola malam-malam? Orang itu loh, anak muda itu gagah sekali itu. Bangun melek jam 2. Kuat berjam-jam nonton bola. Begitu azan subuh loh, cuman 2 rakaat itu loh, nggak kuat. Itu hebat nopo kumat ngaten niku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Ibnu Abbas melihat pada sebagian waktu malam Rasulullah itu bangun untuk sholat. Jadi tidur kemudian bangun. Ini berarti kan kalau kita membayangkan berarti Ibnu Abbas itu nggak tidur ya malam itu ya, untuk mengamati perilaku Rasul. Lalu setelah itu beliau ke tempat kendi yang digantung. Jadi beliau berwudu dengan wudu yang ringan. Setelah itu beliau sholat. Nah, melihat itu Ibnu Abbas pun ikut bangun dan berwudu, lalu persis melakukan seperti apa yang Rasulullah lakukan. Lalu berdiri di samping kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dipindah sama Rasul, dijewer, disuruh pindah ke sebelah kanan. Kemudian diminta maju, mundur, maju, mundur. Jadi disuruh sejajar nggak mau. Kemudian Rasulullah sholat beberapa rakaat. Setelah itu selesai sholat beliau tidur hingga mendengkur. Kemudian datang muadzin mengumandangkan azan subuh, lalu beliau bangun dan sholat malam. Jadi tidur di awal malam, bangun kira-kira tengah malam, sholat sampai kira-kira menjelang akhir malam, menjelang subuh, tapi belum sampai subuh beliau berhenti. Berarti kira-kira sampai jam itu niku. Mungkin jam 4 nggih, sekitar sampai jam 4 sekarang. Terus kemudian beliau tidur sebentar dan bangun kembali saat azan subuh. Bukan tidur sampai suruh, mboten ya. Mentang-mentang sholat malam terus subuhnya ditinggal, itu orang bodoh. Meninggalkan yang wajib demi yang sunnah itu bodoh. Nah, dari sini kita mengetahui Abdullah bin Abbas itu memperhatikan dengan detail pola perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana anak kecil ini atau remaja belia ini kepikiran niru Rasul? Dari mana kira-kira? Siapa yang ngajari anak kecil itu tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sinten kira-kira?
Ya dari bapaknya, dari masyarakat. Jadi kalau kita ini mau membangun masyarakat Islam, ayo kita dorong anak-anak kita, remaja-remaja itu pertanyaan, Nduk, kowe pengen sukses apa stres? Pengen surga apa neraka? Kita kadang perlu tanya kayak gitu, to the point. Nek menurutmu sholat itu bikin masuk surga apa neraka? Nek menurutmu mabuk itu bikin surga apa neraka? Nek menurutmu makan yang halal itu surga apa neraka? Nek menurutmu bekti karo orang tua, hormat sama ibu sama bapak itu masuk. Jadi kita perlu mengajak anak-anak itu tanya jawab sekaligus kemudian menunjukkan ini loh contoh kisah. Makanya kisah-kisah ini kelihatannya sepele, tetapi ketika anak-anak dan remaja-remaja akrab dengan kisah-kisah ini, maka akan hidup jiwanya dengan hal-hal yang al-ma'ali wal makarim, yang agung, yang mulia dan yang istimewa, bukan yang ecek-ecek. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Addibu auladakum ala salasi khisal." Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Pertama, hub nabiyikum, mencintai nabi kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ali baiti, mencintai keluarga beliau. Yang ketiga, tilawatil Quran, tilawah Al-Quran. Ini sebenarnya maksudnya bukan hanya membaca, tetapi membaca dengan memahami maknanya. Nah, ini bapak-bapak dulu ini. Bapak-bapak sudah mengajarkan ini belum ke anggota keluarganya? Mencintai Rasulullah, keluarga beliau, dan tilawah Al-Quran. Nah, Al-Quran minimal nombo Al-Fatihah ngoten nggih. Jadi minimal jenengan pernah ngajari Al-Fatihah ke putra-putrinya. Nah, termasuk bagian dari menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya, membelikan buku-buku tentang Rasulullah, tentang istri-istri beliau, putra-putri beliau, kisah hidup beliau, dan juga tentu saja hadis-hadis beliau. Bapak Ibu sudah punya berapa kitab hadis di rumah? Belum punya? Walaupun yang tipis dari nggak ada. Arba'in An-Nawawiyah. Napa meleh yang Arba'in Qur'aniyah itu hadis tentang keutamaan Al-Quran, 40 hadis. Belum punya juga? Astagfirullah. Arba'in parentingiyah, 40 hadis tentang didik anak. Belum punya juga? Oh, terus gadain apa jenengan? Zikir pagi sore, ya lumayan. Niku nggih hadis itu nggih. Boleh. Nama meleh. Jadi Syama'il Muhammadiyah, Sirah Nabawiyah bagus niku. Imam At-Tirmidzi ahli hadis bikin kitab tanda cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentang kepribadian kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya itu, baik Arabnya, terjemahnya maupun syarahnya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau yang kitab yang bagus-bagus kita harus saingan. Jadi besok kalau kita itu meninggal dunia terus ditanya sama Allah, apa bukti kamu mencintai utusanku? Kita jawabnya itu enak. Ya Allah, jenengan maha tahu, di rumah kami ya Allah ada 100. Kan keren ya. Terus jawabnya ada 1. Tebel apa tipis? Tipis. Itu kan rada nelongso gitu nggih. Ya Allah, kowe iki omongnya cinta Nabi kok kayak ngono. Nah, sudah gitu nggak dibaca lagi nggih. Udah tipis, nggak pernah dibaca. Nah, Riyadhus Shalihin lumayan tebel lah ya. Walaupun menurut ulama tetap tipis itu katanya.
Wah, bagi kita yang tebal, yang tipis, yang tebal-tebal itu ternyata bagi ulama tipis-tipis. Bulughul Maram itu yang komentar, itu cuman tipis. Bulughul Maram kok tipis? Kita gitu kalau kita ngaji setahun belum selesai itu. Masya Allah, itulah mengapa hari ini umat Islam kalah. Karena kita ini kekuatan utama kita kan dua, Quran dan tafsirnya, hadis-hadis dan syarahnya, termasuk di dalamnya sirah nabawiyah. Ini kekuatan dan kemenangan ini kita tinggalkan. Ini saya beritahu kalimat keras dari beliau ini ya. Apabila kita tahu ketololan orang-orang barat yang berusaha mengikat anak-anak mereka dengan tokoh-tokoh fiktif seperti Superman dan lain-lain, kita menjadi paham pentingnya mengikat akal anak dengan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup menceritakan sejarah beliau, akhlak beliau, dan berbagai jihad yang beliau lakukan di hadapan anak-anak dalam rangka memupuk rasa cinta mereka kepada nabinya, meneladani rasulnya, dan mencontoh perilaku beliau, serta menjauhkan anak-anak kita dari tokoh-tokoh maksiat. Jadi sekarang silahkan tanya ke anak-anak jenengan, ke cucu-cucu jenengan, lebih akrab dengan Rasulullah atau yang lainnya. Kalau sampai anak dan cucu jenengan lebih mencintai orang-orang non-Islam dan tokoh-tokoh fiktif, maka yang salah sinten? Demikian, mungkin-mungkin kang sekedhik niki manfaat. Mari kita jadikan ini pengingat bagi kita semua untuk mulai gerakan menceritakan, mengakrabkan, membelikan bacaan-bacaan berkaitan dengan Nabi kita, keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama, dan termasuk tokoh-tokoh pendidikan dan dakwah Indonesia. Mungkin memang pintunya itu kita kenalkan dengan tokoh-tokoh yang di Indonesia, sehingga nanti menjadi dekat, makin akrab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.